Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Sarah Ayu Ramadhani, NPM 20215111112, kelompok 7. Perkenalkan, saya Putri Fatimah Zahra, NPM 202121097 dari kelas C Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Nemartawati, NPM 201511012 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Nova Lukman, NPM 202151102 dari kelompok 7. Pada kali ini kita akan membahas tentang 4 tempat bersejarah yang ada di penjuru wilayah Indonesia. Kalau begitu langsung saja ke pembahasan yang pertama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero yang pada awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Nederland Indisch Spoorwegmaatschappij atau NIS. Lawang Sewu dibangun di atas lahan sekitar 18.232 meter persegi. Lawang Sewu terdiri dari 2 gedung, yaitu gedung utama dan gedung tambahan. Gedung utama dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai dibangun pada bulan Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun pada tahun 1916 dan selesai dibangun pada tahun 1918. Bangunan Lawang Sewu didesain oleh arsitektur dari Amsterdam dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan ini didesain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang sangat banyak sebagai sirkulasi udara. Karena memiliki pintu yang sangat banyak, maka masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya menamainya Lawang Sewu atau 1000 pintu. Selain desain bangunan yang unik, Lawang Sewu memiliki ornamen kaca patri pabrikan Johannes Laurens Schouten. Kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda terhadap Jawa dan Batavia atau yang sekarang disebut dengan Jakarta, kota maritim, serta kejayaan kereta api. Ragam hias lainnya pada Lawang Sewu antara lain ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas balkon, kubah kecil di puncak menara air yang dilapisi tembaga, dan puncak menara dengan hiasan perunggu. Setelah kita membahas tentang Lawang Sewu secara umum, mari kita bicarakan tentang fakta-fakta Lawang Sewu yang belum banyak orang ketahui. Fakta yang pertama. Dahulu Lawang Sewu digunakan sebagai kantor pusat perusahaan swasta kereta api milik Belanda. Namun pada saat Jepang datang ke Indonesia, Lawang Sewu berubah fungsi menjadi penjara paling kejam pada saat zaman itu. Fakta yang kedua, sesuai dengan apa yang telah kita bahas tadi tentang Lawang Sewu, didesain oleh arsitek dari Amsterdam. Bahan bangunannya yang digunakan pun didatangkan langsung dari Eropa. Fakta yang ketiga, ada sumur tua di halaman belakang gedung Lawang Sewu. Konon, dari sumur tersebut terdengar suara teriakan, kesakitan, jeritan, ketakutan. Padahal sumur tersebut dikunci dan tidak pernah dibuka. Fakta yang keempat, ada penjara serta bunker yang memiliki lorong yang disebut dengan lorong hantu. Menurut masyarakat setempat, jika kau berdiam dan jongkok di sana, dia akan bisa melihat bayangan berbentuk manusia dengan mata berwarna hijau menyala yang berjalan dengan merangkak. Fakta yang terakhir, walaupun bernama Lawang Sewu, namun pada faktanya Lawang Sewu hanya memiliki 429 buah pintu dengan lebih dari 1.200 daun pintu, yang mana satu pintu memiliki 2 buah daun pintu dan bahkan ada yang 4 buah daun pintu. Sekian fakta-fakta yang mungkin banyak orang belum ketahui tentang Lawang Sewu. Selanjutnya ada Gedung Sate. Gedung Sate adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat kota Bandung. Disebut sebagai Gedung Sate karena gedung ini mempunyai ciri khas yang unik, yaitu memiliki ornamen 6 tusuk sate yang ada di atas menara sentral. Tepat pada tanggal 27 Juli 2020, yang dulunya bernama Government Bedrijven berusia 100 tahun sejak berdiri pertama kalinya pada 27 Juli 1920. Awalnya pembangunan yang bermula saat di pemerintahan
Gubernur Jenderal Van Lijburg-Strum pada 1918 menetapkan Bandung sebagai ibu kota Hindia Belanda. Kantor pusat Departemen Instansi Pemerintahan atau Departemen van Government Regiment merupakan yang pertama dibangun oleh tim arsitek pemimpin Johann Gerber. Proyek kompleks pusat pemerintahan sebenarnya dibangun dari lokasi Gedung Sate saat ini di Jalan Diponegoro hingga Monumen Perjuangan. Namun, Ridwan menuturkan krisis ekonomi kala itu membuat proyek tak berjalan sesuai rencana. Sejumlah bangunan yang seharusnya dibangun pun berhenti. Hanya gedung Governance, Bedrijven, dan Hofbureau Post Telegraph and Telefoondienst yang kini menjadi Museum Pos Indonesia yang berhasil dibangun. Pada 1940, Governance Bedrijven diresmikan sebagai kantor jawatan pekerjaan umum dan pengairan. Hal ini memulai sejarah panjang Departemen Pekerjaan Umum Indonesia. Selama pendudukan Jepang, Gedung Sate menjadi pusat pemerintahan wilayah Jawa Barat dan kedudukan komandan militer daerah. Saat Indonesia merdeka, gedung kembali digunakan oleh Departemen Pekerjaan Umum hingga pada 1980 gedung dimanfaatkan sebagai kantor pemerintahan Jawa Barat hingga saat ini. Salah satu tempat bersejarah di Indonesia adalah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara yang terletak di sekitar Monumen Nasional Jakarta. Sejarah pembangunan masjid ini adalah ketika pada tahun 1953, beberapa tokoh Islam mencetuskan ide untuk membangun sebuah masjid yang kemudian diberi nama Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal yang dalam bahasa Arab berarti merdeka merupakan simbol dari rasa syukur bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pada tahun 1955, Presiden Soekarno mengadakan sayembara untuk mencari desain dari masjid ini. Kemudian dimenangkan oleh Friedrich Silaban yang merupakan seorang Kristen Protestan. Setelah penetapan Friedrich Silaban sebagai arsitek dari Masjid Istiqlal, pembangunan pun dimulai. Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang disaksikan oleh ribuan umat Islam. Namun setelah itu, pembangunan masjid ini berlangsung cukup lama. Berbagai gejolak politik dan ekonomi yang melanda Indonesia kala itu menghambat proses pembangunan Masjid Istiqlal. Total waktu yang dibutuhkan untuk membangun masjid ini adalah sekitar 17 tahun, yang dimulai pada era Soekarno, kemudian selesai pada era Soeharto. Tempat bersejarah yang keempat adalah Taman Sari di Yogyakarta. Taman Sari Ngayogyakarta adalah situs bekas taman atau kebun Istana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 sampai 1765. Awalnya, taman yang mendapat sebutan The Fragrant Garden ini memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 57 bangunan baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, maupun danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Kebun yang digunakan secara efektif antara 1765 sampai 1812 ini pada mulanya membentang dari barat daya Kompleks Kedaton sampai tenggara Kompleks Magangan. Namun, saat ini, sisa-sisa bagian Taman Sari yang dapat dilihat hanyalah yang berada di barat daya Kompleks Kedaton saja. Konon, Taman Sari dibangun di bekas keraton lama, Pesanggerahan Garicitawati yang didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II sebagai tempat istirahat kereta kuda yang akan pergi ke Imogiri. Sebagai pimpinan proyek pembangunan Taman Sari, ditunjuklah Tumenggung Mangundigoro, dan seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh Bupati Madiun Tumenggung Prawiro Sentiko beserta seluruh rakyatnya. Ada 5 fakta sejarah menarik dari Taman Sari. Yang pertama, tempat ritual keluarga raja. Selain sebagai tempat destinasi wisata, Taman Sari pada waktu tertentu juga masih digunakan sebagai tempat ritual oleh keluarga raja. Dan yang kedua adalah The Fragrant Garden.
Dahulu, orang-orang kerap kali menyebut Taman Sari sebagai The Fragrant Garden karena banyaknya pepohonan dan bunga yang wangi di perkebunan sekitar bangunan. Dan yang ketiga adalah bentuk bangunan perpaduan Portugis dan Jawa. Taman Sari memiliki bentuk bangunan yang khas dan memiliki daya tarik tersendiri. Bentuk bangunan ini ternyata adalah bentuk arsitektur ala Portugis dan Jawa. Dan yang keempat adalah berdiri sejak masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I, dan yang kelima adalah didirikan di atas istana Keraton Lama. Itu dia 4 tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Cukup sekian dari pemaparan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.